Aku suka sekali nih nongkrong, suka sekali lah pergi ke klub, suka sekali ke lounge, pokoknya gitulah, suka sekali lah nongkrong dan teman-temannya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Selamat datang di program Titik Koma Season 2. Titik Koma adalah sebuah program kolaborasi antara Pijar TV dan Muda Untuk Indonesia untuk menghadirkan cerita dari keluarga teman-teman Muda Untuk Indonesia yang dalam perjalanan hidupnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang kemudian mengubahkan hidup mereka. Titik Koma tentunya akan tayang di GoPlay jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat setiap hari Jumat dan akan segera tayang di YouTube Pijar TV dan Muda TV. Sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Tamara dan saya akan jadi host di episode kali ini. Hari ini kita ditemani oleh satu orang yang luar biasa. Boleh dong Kak, diperkenalkan dulu. Halo, nama saya Ima. Saya sekarang seorang ibu, tapi sebelumnya saya pernah bekerja sebagai lawyer. Sekarang saya seorang ibu dan dengan bangganya saya bisa melayani di Muda. Oke, wah. Cerita sedikit dong Kak, sebelumnya aktivitas Kakak sebagai lawyer itu aktif lawyer di persidangan atau gimana, dan sekarang sibukannya apa? Sebelumnya aku memang bekerja di law firm selama 10 tahun, bersidang iya, mengurus hal-hal lain lah yang berbau hukum iya. Tapi setelah memiliki anak harus off sebentar karena fokusnya berubah. Jadi kita urus anak dulu sambil mungkin lebih melayani jiwa-jiwa. Itu penting ya, itu penting. Nah, menarik hari ini Kak Ima pilih tema mau lari kemana, ayo. Ini temanya sangat menarik sih Kak. Nggak sering aku lihat tema kayak gini. Kenapa sih Kakak pilih tema itu? Kenapa? Lucu ya? Lucu. Karena ini ya, mengingatkan, mungkin bisa mengingatkan orang-orang atau nih yang lagi pada nonton, mau lari sampai mana sih? Mau lari kemana sih gitu? Mau ngumpet di mana sih? Yang ada di atas pohon kali ya, yang merasa aman di persembunyiannya. Mau lari sampai mana? Yo, gitu. Nah, kalau dari pengalaman Kak Ima sendiri sampai hari ini, berarti kan selama bertahun-tahun Kakak udah ngalamin dimana Kakak sudah lari, tapi pada akhirnya tertangkap juga. Cerita dong Kak, salah satu pengalaman yang paling Kak Ima inget. Oke. Ini background dulu ya. Background, aku mungkin adalah orang yang sangat berlogika. Jadi apapun yang tidak masuk dengan pikiran aku tuh langsung nggak bisa menurut aku gitu. Sementara kita semua tahu kalau Tuhan itu way beyond pikiran kita, jauh di atas logika. Jadi nggak bisa nih kita ukur-ukur. Sampai akhirnya dengan semua pengalaman yang memang aku jalani, terus yang terbukti semua itu adalah mau aku, keegoisan aku gitu ya, suka-suka aku gitu. Kenapa sih harus ikut-ikut Tuhan gitu? Ada satu momen di mana aku melakukan satu hal yang menurut aku tuh lucu, yang kalau mau dipikir sampai hari ini tuh kayaknya nggak mungkin deh gue akan lakuin itu gitu. Tapi Tuhan bikin aku lakuin itu gitu. Apa tuh? Minta dipancing ya? Minta dipancing. Apa tuh? Jadi gini, ada satu kejadian ya, aku suka sekali nih nongkrong. Suka sekali lah pergi ke klub, suka sekali ke lounge, pokoknya gitulah, suka sekali lah nongkrong dan teman-temannya. Sampai one day aku telepon sepupu aku ini, dia juga lah yang menolong aku untuk menjadi nggak lari terus gitu. Sampai aku telepon dia, aku tahu nih kalau agendanya dia itu adalah dia akan pergi komsel gitu ya. Terus aku tanya, mau kemana lo? Gitu.
mau komsel di mana? Kalau di Kemang gue mau ikut, aku bilang gitu. Iya di Kemang, tapi komsel. Terus tiba-tiba at the moment aku tahu kalau rumah dia tuh dekat kantorku. Jadi dia sudah berangkat, dia udah lewat kantorku mungkin 200 meter jauhnya. Terus aku nguber-nguber dia, aku telepon, aku bilang gini, lu di mana? Ini di rel kereta depan kantor lo. Tunggu deh, tunggu, gue mau ikut. Aku bilang gitu. Ah, mau ikut? Iya. Aku tinggalin mobilku di parkiran, terus I walk with my heels. Aku masih ingat sampai hari ini aku pakai sepatu apa. Aku tenteng lah tasku dan laptopku. Aku jalan dong. Suruh dia parkir ke pinggir, terus aku jalan. Aku masuklah ke mobil itu. Terus aku ikut. Tapi masih dengan ancaman dan tapi jangan suruh gue ngomong apa-apa ya, gitu. Pokoknya habis dari Kemang harus nongkrong. Lanjut. Oh iya. Gitu. Iya, pokoknya ikut dulu. Gitu. Itu yang membuat aku kayak, Tuhan gue ngapain sih jalan. Akhirnya aku ikut. Aku mendengarkan cerita dari teman-teman yang berbagi hidup ya pada hari itu di situ. Dan aku benar-benar yang aku orangnya mungkin jangan suruh ngomong apa-apa ya. Aku nggak mau orang-orang ini tahu cerita gue. Maksudnya my life is for me gitu. People don't have to know. Gitu. Ya udah sampai situ terus dia tetap pulang nemenin aku gitu. Dan besoknya datang lagi. Besok mau ikut lagi nggak? Di mana? Kalau nggak di Kemang nggak mau ikut gitu. Terus gini. Enggak. Tapi ini di sini, pokoknya satu tempat di sini mah Dentasari. Oh gitu, oke. Tapi pulang ya udah gitu. Jadi dia juga nggak jemu-jemu. Akhirnya aku ikut lah mau nggak mau ya demi kayak bisa nongkrong. Tapi dengerin dulu ya kalau misalnya oke, gitu. Jadi itulah yang aku lakukan. Dia juga tidak jemu-jemu untuk mengajak, untuk jemput-jemput. Ya udah akhirnya aku beberapa kali ikut. Akhirnya aku mulai mau ngobrol gitu. Akhirnya aku mulai mau ngobrol karena mungkin beberapa yang diajak nih teman-temannya juga udah tahu nih dia sekali, 2 kali, 3 kali. Oke lah, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi itulah yang aku ingat banget sampai hari ini. Ya udah gitu. Mau tujuan kita lain, tapi Tuhan bisa bikin kayak belok dulu yuk. Dengerin dulu yuk, gitu. Iya. Jadi di situ rasanya kayak out of character ya Kak? Iya, out of character. Karena biasa kalau mau nongkrong ya nongkrong aja gitu. Betul. Kenapa hari itu ya udah deh komsel dulu deh gitu. Iya. Dan apakah itu jadi awal kemudian titik balik Kakak? Bisa dibilang iya. Akhirnya aku juga bukan yang langsung kayak rajin atau langsung holy gitu ya, mungkin Tuhan banget gini, enggak. Tapi pelan-pelan mendengar sharingnya, itulah pentingnya komunitas ya. Mendengar sharingnya teman-teman yang mau berbagi gini, terus kayak ya udahlah mungkin at the moment tidak seterbuka itu. Tapi sedikit demi sedikit aku mulai mau untuk oke, ini loh, kayak kita mendengar satu orang cerita, mungkin aku berpikir kayaknya gue bisa nih nguatin dia, gini, kayaknya ada gitu lah yang Tuhan taruh untuk enggak nih, kayaknya lo harus gini deh gitu. Jadi akhirnya mau nggak, mulailah tuh mau nggak ikut ke SMA ini, ke sekolah ini. Mungkin aku nggak sering ikut, tapi bolehlah dilihat gitu, bolehlah lihat kayak apa sih gitu. Jadi akhirnya ya udah merasa kalau ternyata seru, ya kan? Ternyata seru, ternyata you're not the only one that having problem in this world. Dan kayak ya udah, ternyata Tuhan taruh orang-orang ini ya untuk kamu bisa menguatkan dia atau dia bisa membantu kamu gitu. Jadi konsep mau lari kemana nih berawal dari setelah pulang kantor itu. Betul. Setelah pulang kantor tiba-tiba kok gue mau komsel gitu ya. Betul. Wow. Nah aku mau nanya dong Kak, kalau dari background Kakak sendiri, apakah Kakak tipe yang dari kecil udah ikut ke gereja, udah tahu, udah belajar tentang itulah tentang ketuhanan, atau Kakak dari dulu yang kayak ya udahlah seadanya aja? Enggak. Kebetulan aku anak kecil yang sekolah minggu banget. Anak kecil yang kalau lomba buka Alkitab nih, pasti menang, yang gitu. Tapi ya itu mungkin apa ya? Sampai ke sini juga tahu bahwa kayak mungkin ada orang bilang, ada nggak sih
kita kabur karena kita gak percaya Tuhan atau gini. Aku enggak, emang murni mauku aja gitu. Emang murni mauku aja, bukan karena Tuhan gini, Tuhan gitu. Enggak ada dasar juga untuk aku Tuhan gini gitu. Enggak. Cuma ya gitu. Aku dari kecil memang anak yang besar di gereja, maksudnya punya teman-teman di gereja banyak dari kecil sampai sekarang, sampai di muda gitu. Berarti aku mau nanya nih, kakak setuju nggak sama paham yang bilang apa yang firman yang kita dengar itu nggak akan sia-sia? Banget. Karena berarti jadi nggak bisa lari kemana-mana ya? Nggak bisa. Though nih ya, meskipun nih aku lari kemana-mana dengan semua hal-hal yang dunia kasih, yang enak-enak kata dunia itu, tapi deep down itu aku selalu ingat Tuhan. Jadi kayak sebenarnya remindernya Roh Kudus itu kenceng, cuman mau denger-dengeran apa enggak gitu. Kayak ini salah nih kayak gini, Mak. Oke. Tapi egois, tapi mau Tuhan, tapi nanti dulu deh gitu. Sebenarnya itu memang nggak akan kembali dengan sia-sia, nggak akan. Mau ditanam dari kecil atau gini, ya balik lagi. Kita mau lari atau mau denger, mau ikut gitu. Oke. Nah ini gimana nih Kak? Ini udah lama banget. Ini ada bukti otentik ya? Ini emang my happy place at the moment. Orang sekarang bilang tempat healing, kalau dulu bilangnya lifestyle. Ngeri ya. Wah, ngeri sekali loh. Ini juga ini memang gitulah ya pada masa-masanya. Iya gitu, emang ya udah suka aja gitu kan. Ini emang the happy place gitu at the moment, pada saat itu. Ini sepupuku yang membuat aku yang nguber-nguber dia saat mau komsel. Ini jadi dia ngajak. Dia nggak ngajak, dia cuma nanya mana gini, mau ikut nggak, tapi ke Kemang gitu. Aku tahu dia mau komsel itu, cuma dengan ancaman aku bilang tapi lanjut habis itu nongkrong dulu gitu. Wah, nah, ini sudahlah ya. Ini ya memang itulah, nggak jauh-jauh dari hal-hal demikian gitu. Nah ini yang menarik nih. Ini keluarga aku sekarang. Ini muda untuk Indonesia. Nih. Oh, wow. Tuh. Jadi ini di mana kamu berlabuh ya? Ini di mana aku berlabuh. Ini di mana aku menambatkan hatiku. Menarik. Wah, lawas sekali ya. Nah, Kak, aku mau tanya lebih lanjut sih. Karena kan pasti banyak yang ngerasa kayak gini. Banyak yang ngerasa kayak aku tahu Tuhan kok, tapi kok iming-iming dunia ini kok kayaknya menarik banget ya. Ada nggak Kak encouragement yang bisa Kakak kasih mungkin ke teman-teman yang nonton supaya kayak ngingetin lagi mau lari kemana sih kalian? Boleh Kak, silakan. Mungkin sometimes tuh kayak ikut Tuhan tuh boring ya. Ikut Tuhan tuh boring dan nggak sekali dua kali kita kayak nggak ngerti mau ikut kemana gitu. Tapi percaya deh, mau lari ke hal-hal yang menurut aku my happy place, atau menurut kalian your happy place, atau ke orang yang menurut kalian safe, itu cuma orang loh. Atau to whatever things lah yang memang kayak enggak yang lagi egoisnya nih, yang lagi nggak mau dengar Tuhan. Kalau kalian udah merasa deep down in your heart gitu ya, kayak ada Roh Kudus atau ada yang gerakin, just do this gitu, just do A gitu, dan just do it gitu. Kita tuh nggak akan pernah tahu suara itu mau bawa kita sampai sejauh apa. Dan yang pasti is for our good purpose, bukan untuk hal yang jelek. Jadi mau lari sampai mana, Tuhan tuh nggak pernah capek. Kita malah loh yang capek. Kita loh malah yang sibuk, yang capek. Abis gini-gini, aduh begadang capek. Minum terus mabok capek. Tapi Tuhan nggak pernah capek nungguin kita. Gitu. Jadi daripada lari capek sendiri, mendingan dengerin
ikuti Tuhan. Capeknya beda. Capek sama Tuhan itu nggak pakai worry, pasti mulus. Beda kalau capek sama dunia, capek sama mau-mau, itu beda banget. So just peka sama suara Tuhan. Ya udah, terus ikutin. Pokoknya lemesin aja, jangan dilawan. Jangan Nanti dilawan. makin capek. Betul. Terima kasih Kak Ima, hari ini udah dateng, udah nguatin aku dan semua teman-teman yang udah nonton. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mengikuti episode Titik Koma yang hari ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa program Titik Koma akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore waktu Indonesia Barat di GoPlay, dan juga bisa ditonton di Pijar TV atau Pay TV Transvision channel 778 atau live streaming melalui www.pijar.tv setiap hari Senin dan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu pukul 13.00 dan 20.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu bisa juga ditonton setiap hari Kamis jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Muda TV. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya di @pijartv dan @mudauntukindonesia untuk mengetahui update program Titik Koma. Dan buat teman-teman yang misalnya punya pertanyaan atau rindu untuk didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Nanti akan ada tim dari Pijar TV yang akan membantu memfasilitasi teman-teman. Buat teman-teman lain yang ingin tergabung dalam komunitas, untuk bertumbuh tapi nggak tahu nih harus kemana, Muda Untuk Indonesia hadir untuk teman-teman semua, dan kalian bisa join dengan menghubungi tim Muda melalui DM Instagram Muda tadi @mudauntukindonesia. Dan buat teman-teman yang berdomisili di daerah lain, di daerah Indonesia Timur khususnya, kalian bisa cek Instagramnya Muda Untuk Papua, Muda Untuk Ambon, Muda Untuk Kupang, Muda Untuk Bali, dan Muda Untuk Manado. Kami hadir untuk menjangkau teman-teman semua. Nah, teman-teman mungkin lihat aku kok pakai baju yang tidak biasanya digunakan sama hostnya Titik Koma nih. Ini adalah salah satu koleksi yang akan hadir. Jadi ini masih coming soon dari Merch by Muda, dan untuk informasi lebih lanjut bisa cek aja Instagramnya @merchbymuda, dan nanti di Instagramnya ada link buat Shopee juga, jadi bisa dilihat-lihat dan bisa di check out juga ya. Jadi teman-teman jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya di Titik Koma. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Bye. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.